Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azimil jabbar, al-karimil ghaffar, al-alimi bima fid dhamairi wa khafiyil asrar. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita setiap hari berjumpa melalui satu acara, yaitu ngabuburit. Pada hari ini adalah hari yang ke-10. Semoga ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa ibadah seseorang ketika di luar puasa maka dimulai dari 10 sampai terserah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala berapa. Namun di dalam bulan puasa ini dilipat gandakan mulai 70 sampai tidak terbatas, tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi pahala. Dan di dalam bulan Ramadan ini pahala-pahala yang sunnah diganjar dengan pahala wajib, sedangkan pahala yang wajib dilipat gandakan. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala berapa mau melipat gandakannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian beramal soleh juga, maka kata Allah, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin, balasan bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jannatu adnin, yaitu surga Aden, yang dimana surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang segar. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khomer, dan juga sungai-sungai yang lainnya. Khalidina fiha abada, yang apabila kita masuk ke dalamnya kekal selama-lamanya, tidak akan keluar lagi, selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu anhu, maka orang-orang yang seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika liman khasyiya rabbah, karena mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa tidak takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di dalam surga itu ada 8 pintu, yakni 8 macam daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surga itu ada pintu-pintunya yang bernama, ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu haji, juga ada pintu puasa. Di mana pintu puasa itu adalah dinamakan pintu Ar-Rayyan. Dijelaskan oleh Sayyidina Sa'ad bin Sa'idin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati samaniyata abwabin. Di dalam surga itu ada 8 pintu surga. Ada 8 pintu-pintu surga. Fiha yusamma ar-Rayyan. Di dalam pintu itu ada salah satu pintu yang dinamakan pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan bisa masuk siapapun ke dalamnya kecuali orang-orang yang waktu di dunia mau berpuasa di dalam bulan puasa sebulan penuh. Itulah pintu yang akan dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa sebulan penuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah gembiranya orang-orang yang senantiasa waktu di dunia setiap tahun menjalankan puasa sebulan di dalam bulan Ramadan, maka berbagai macam tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tawaran orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan disediakan satu surga yang pintunya bernama pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini tidak akan dapat dimasuki oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa waktu di dunia. Mungkin maksud daripada hadis ini yaitu ada orang Islam yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau mengerjakan amal-amal yang lain. Namun dia orang Islam statusnya, dan dia bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka orang tersebut, orang Islam yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berhari-hari, cuma dia lumayan KTP-nya Islam, statusnya orang Islam, bersaksi bersyahadat kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka orang Islam seperti ini sebelum dimasukkan ke dalam surga direndam dulu di dalam neraka selama-lamanya. Di dalam neraka sepanjang daripada dosanya. Tidak tahu berapa dosa mereka, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hisabnya itu sudah selesai, maka entah berapa triliun tahun dia di dalam neraka, tapi satu saat dia pasti akan diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Namun mereka di dalam jidatnya tertulis daripada kalimat jahannamiyun. Ini adalah mantan daripada neraka jahanam. Walaupun masuk surga, dia tetap ada rasa malunya. Karena apa? Karena di jidatnya dicap, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah mantan neraka jahanam.
Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang semacam ini masuk surga pun juga surga yang kelas bawah. Tidak ada nanti tingkat derajat yang lainnya. Kalau seandainya sudah selesai hisabnya, masuk surga pun juga surga yang paling bawah. Tidak mungkin dia akan masuki surga yang berpintu salat, surga yang berpintu sedekah, surga yang berpintu puasa, tidak mungkin. Ya, maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada juga orang yang ketika di dunia melaksanakan sholat saja, sedekah enggak, puasa enggak, maka mereka pun juga tetap masih bermaksiat karena ada amal-amal yang lain yang telah ditinggalkan. Dihisab lagi dia di dalam neraka jahanam. Entah berapa miliar tahun dia di dalamnya. Tapi satu saat pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Namun dia karena di dunia melaksanakan sholat, maka insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga yang berpintu, namanya pintu sholat. Demikian pula ada pintu sedekah. Sholatnya iya, sedekah tapi nggak mau puasa, nggak yang mau yang lain-lain, hanya sholat sama sedekah. Maka dia akan naik derajatnya setelah dihisab entah berapa juta tahun. Maka dia dimasukkan ke dalam pintu yang namanya pintu sedekah. Nah, ini adalah orang yang mau puasa ini, sholatnya iya, kemudian sedekahnya iya, dia juga sudah haji, kemudian puasanya pun juga dia dilakukan. Mungkin dia masuk ke dalam pintu daripada pintu haji. Itu jadi sehingga berkelas-kelas, ya. Orang yang belum haji mungkin, ya, orang Islam belum haji karena tidak mampunya, maka dia melaksanakan puasa, melaksanakan sedekah, kemudian melaksanakan sholat juga, puasa juga dilakukan, maka insya Allah surganya sampai di pintu Royan, pintu surga, pintu daripada puasa. Sholat dilakukan, sedekah dilakukan, puasa dilakukan, maka insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam daripada pintu surga yang bernama pintu Royan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa wa fi lailatil ashirati, barang siapa melaksanakan salat tarawih di malam yang ke-10, maka razaqahullahu ta'ala khairid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya yang lebih baik daripada perkara dunia dan lebih baik daripada perkara akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya, agar saya menjadi orang yang bertakwa lagi, menjadi orang yang lebih beriman, menjadi orang yang senantiasa mengetahui daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama bersolawat lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal habibal mustafa durafati wadun wafa wa dzikruhu fihi shifa idza tamadabil ilal. Demikian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama tutup dengan membaca kifaraah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.